Sebulan yang lalu, Elite Manajemen resmi mengumumkan penjualan AC Milan ke Redbird Capital. Dan sejak saat itu, perusahaan Amerika yang dipimpin Gary Cardinal tersebut mencari dukungan finansial. Redbird akan menutup kesepakatan dengan Elite Manajemen pada bulan September mendatang dengan kesepakatan senilai 1,2 miliar euro. Sejauh ini pengambil alihan AC Milan ke Redbird Capital belum selesai 100% karena mereka masih dalam tahap uji tuntas. Dan sementara itu, Cardinal telah bekerja untuk mengumpulkan dana di Amerika Serikat dan salah satu investor yang telah berbicara dengannya adalah Vivek Ranadive. Menurut laporan Mediaset, Taipan asal India tersebut siap mendanai sebagian dari dana yang perlu dikumpulkan Redbird untuk pengambil alihan. Dan kesepakatan mungkin akan segera tercapai dan itu merupakan langkah positif bagi Cardinal. Vivek Ranadive sudah dikenal di dunia olahraga sebagai pemilik tim NBA Sacramento Kings. Dia juga mengajukan tawaran untuk Chelsea sebelum klub itu dijual ke Todd Boehly. Secara tersirat, itu digambarkan bahwa Ranadive siap berinvestasi ke dunia sepak bola. Laporan tersebut tidak merinci berapa besar angka yang akan diinvestasikan Ranadive ke Redbird. Tetapi bisa disimpulkan bahwa pengusaha kaya asal India itu akan menjadi salah satu pendukung Redbird Capital. Daniel Maldini diperkirakan akan meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman untuk musim depan, agar memberikan kesempatan bagi sang pemain mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Musim lalu, Maldini hanya memainkan 13 penampilan untuk Rossoneri, dan hanya 3 dari pertandingan tersebut ia diturunkan sebagai starter. Ia berhasil mencetak gol pertamanya untuk Milan di Serie A saat menjebol gawang Spezia. Jurnalis Milan News Antonio Vitiello dalam laporannya mengungkapkan bahwa formula peminjaman untuk gelandang muda tersebut saat ini sangat memungkinkan, di mana Hellas Verona dilaporkan terus melakukan kontak dengan manajemen Milan. Tim asal Bentegodi tersebut selangkah lebih maju dari saingannya Cremonese yang juga tertarik mengamankan kesepakatan peminjaman untuk Daniel Maldini. Paulo Dybala telah dikaitkan dengan beberapa klub di periode bursa transfer musim panas ini dan AC Milan adalah salah satunya. Tetapi sebuah laporan mengklaim bahwa Rossoneri tidak akan terburu-buru mengejar penyerang Argentina itu. Paulo Dybala telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Juventus dan sekarang ia berstatus free transfer. Kepindahannya ke Inter Milan awalnya nampak semakin dekat beberapa waktu lalu, tetapi banyak hal yang telah berubah akhir-akhir ini. Menurut laporan Corriere della Sera, Inter harus melakukan beberapa penjualan terlebih dahulu sebelum menutup negosiasi dengan Dybala. Dan situasi ini telah mengundang perhatian beberapa klub termasuk AC Milan dan Napoli untuk mencoba memanfaatkan situasi. Khusus untuk Milan, sumber tersebut menyatakan bahwa Rossoneri akan menunggu hingga pertengahan Juli sebelum melakukan langkah nyata untuk Dybala. Manajemen Milan sadar bahwa Nerazzurri bisa datang dengan tawaran yang lebih tinggi dari mereka. Tetapi jika Inter tidak melakukan upaya apapun sampai pertengahan Juli, maka apapun bisa terjadi. Oleh karena itu, Rossoneri telah menunda upaya mereka sampai mereka memiliki peluang terbesar untuk meyakinkan Dybala menerima tawaran yang akan mereka ajukan. Striker muda AC Milan Lorenzo Colombo selangkah lagi meninggalkan klub. Penyerang belia yang musim lalu dipinjamkan ke SPAL itu akan kembali pergi dengan status pinjaman. Dan kali ini pelabuhan berikutnya adalah Lecce. Lorenzo Colombo menghabiskan musim lalu dengan SPAL dengan memainkan 34 penampilan dengan mencetak 6 gol. Tidak banyak, tetapi beberapa gol yang ia cetak benar-benar menunjukkan potensinya. Menurut Gianluca Di Marzio, Milan dan Lecce akan segera bertemu untuk menyelesaikan kepindahan sang pemain. Colombo akan bergabung dengan Lecce dengan status pinjaman, di mana Lecce memiliki opsi pembelian dalam klausul kesepakatan. Dan sebagai langkah antisipasi untuk Colombo, Milan juga akan memiliki opsi pembelian kembali di masa depan. Lecce berhasil promosi ke Serie A musim lalu, yang berarti bahwa Colombo akan kembali mendapatkan kesempatan bermain di level teratas kompetisi di Liga Italia. Segera setelah Milan dan Lecce menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, Colombo akan menjalani tes medis dan menandatangani kontrak baru. Hari Senin pagi, tepatnya 4 Juli waktu Italia, AC Milan resmi menggelar latihan pramusim perdana mereka. Latihan yang langsung dipimpin oleh Stefano Pioli tersebut sukses menyedot perhatian sejumlah penggemar. Dilansir berbagai sumber, sekitar 5.000 fans Rossoneri hadir di Milanello untuk menyaksikan aksi para penggawa Rossoneri. Dan seperti biasa, Curvasud hadir dengan aksinya. Dengan membentang spanduk bertuliskan Forza Champion, mereka bernyanyi untuk membakar semangat para pemain. Salah satu pemain yang paling banyak menyedot perhatian penggemar adalah Yacine Adli.
Di hari pertamanya berlatih bersama skuad Rossoneri, pemain Prancis tersebut telah menunjukkan sekilas apa yang ia bisa lakukan di atas lapangan. Seperti yang terlihat dalam video ini, Adli menunjukkan beberapa sentuhannya yang rapi, yang sekilas menunjukkan bahwa ia bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk Pioli untuk peran nomor 10. Jadwal pertandingan Supercoppa Italiana yang akan mempertemukan AC Milan kontra Inter Milan telah ditentukan. Tapi sayangnya AC Milan bisa menghadapi periode yang sulit akibat jadwal tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Milan News, skuad Rossoneri akan menjalani perjalanan yang melelahkan sebelum dan sesudah mereka menghadapi Inter di Arab Saudi. Pada tanggal 15 Januari atau 3 hari sebelum final Supercoppa, Milan akan melakukan perjalanan jauh di ujung Italia menghadapi Lecce. Ini adalah perjalanan domestik terjauh yang akan mereka lakukan sepanjang musim 2022-2023. Selanjutnya, pada 18 Januari Milan akan berada di Riyadh, Arab Saudi untuk menghadapi Inter Milan di final Supercoppa. Itu merupakan kesempatan pertama anak asuhan Stefano Pioli untuk memenangkan trofi. 4 hari berselang setelah pertandingan itu, tepatnya 22 Januari, Milan akan terbang ke Roma untuk menghadapi Lazio asuhan Maurizio Sarri. Singkatnya, jadwal ini akan menguras banyak energi dan Stefano Pioli jelas harus memastikan rotasi pemain untuk menjaga kondisi kebugaran para pemainnya. Divock Origi telah menandatangani kontrak dengan AC Milan. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan klub dengan status bebas transfer dan menekan kontrak dengan durasi 4 tahun. Manajemen Rossoneri belum merilis pengumuman resmi perihal penandatanganan striker Belgia itu. Dan untuk saat ini mantan penyerang Liverpool tersebut sedang memulihkan cederanya dan dia akan segera berada di Milanello untuk melanjutkan program pemulihannya. Menurut laporan Luca Biasin dari La Gazzetta dello Sport, Origi kemungkinan besar membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pulih dari cedera. Ada kemungkinan dia bisa melewatkan pertandingan persahabatan pramusim yang dijadwalkan akhir bulan ini. Namun akan dipastikan bahwa Divock Origi siap untuk memulai musim Serie A pada 14 Agustus ketika Rossoneri menghadapi Udinese di San Siro.